Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Oke, hari ini adalah hari pertama kita akan memasuki pembelajaran baru, di mana kita akan belajar tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, pembelajaran 1 yaitu organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Oke, kompetensi dasar yang akan kita raih kalian bisa cek di sini. Oke. Selanjutnya, Bapak akan sedikit membahas tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak atau gerak. Gerak adalah berpindahnya tempat atau berubahnya sebagian posisi atau seluruhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak, di mana organ gerak berfungsi untuk berjalan, bergerak, meloncat, berlari, dan lain sebagainya. Alat gerak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama alat gerak pasif dan alat gerak aktif, di mana alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Kemudian organ gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama organ gerak pada manusia yaitu kaki untuk berjalan, dan selanjutnya yaitu organ gerak pada hewan itu beraneka ragam. Yang pertama ada kucing yaitu menggunakan kaki untuk berjalan, kelinci menggunakan kakinya untuk meloncat, kemudian ada burung menggunakan kaki untuk berjalan dan sayapnya untuk terbang, kemudian ada ikan menggunakan siripnya untuk berenang, ada gurita menggunakan tentakel ya untuk berenang, dan katak menggunakan kakinya untuk meloncat dan juga menggunakan kakinya untuk berenang karena katak memiliki selaput pada kaki. Dan kalian bisa baca lebih jelasnya di halaman 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok atau gagasan utama. Pokok dan gagasan utama itu sebuah kalimat yang menjadi gagasan dalam mengembangkan sebuah paragraf, atau lebih mudahnya kata kunci dalam sebuah paragraf. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Tentu saja kita harus membaca terlebih dahulu satu paragraf tersebut, lalu kita cari kata yang paling umum atau kalimat yang paling umum dalam sebuah paragraf. Maka kalimat umum tersebut bisa menjadi ide pokok. Ide pokok atau gagasan utama itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ide pokok deduktif, ide pokok induktif, dan ide pokok campuran. Di mana ide pokok deduktif itu terletak pada awal paragraf, sedangkan ide pokok induktif terdapat pada akhir paragraf, dan ide pokok campuran berada atau terletak di tengah paragraf. Catatan, dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok saja. Dan yang terakhir, kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu adalah kalimat-kalimat pelengkap yang berfungsi untuk menerangkan kalimat utama atau ide pokok atau gagasan. Jadi mudah sekali dapat kita sederhanakan bahwa ide pokok adalah kalimat yang umum, sedangkan kalimat pengembang yaitu kalimat pelengkap yang berfungsi untuk menerangkan kalimat umum. Dan untuk lebih jelasnya, Bapak akan memberikan satu contoh dalam menemukan ide pokok atau gagasan utama di dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada paragraf pertama terletak pada awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa? Karena kalimat tersebut masih umum dan dikembangkan pada kalimat berikutnya, yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruhnya. Maka ide pokok pada paragraf pertama itu yaitu deduktif. Kemudian ide pokok paragraf kedua itu berada pada awal paragraf, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak, di mana
sistem gerak itu masih dikatakan kata umum, maka dikembangkan atau diperjelas dengan kalimat berikutnya, yaitu organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, dan lain sebagainya. Gimana? Mudah bukan? Oke, untuk pembelajaran tema hari ini dicukupkan sekian, dan sebelum ditutup pembelajaran hari ini, kita akan bakar semangat belajarnya dengan salam PPK. Ya. Kalau ada yang lupa bisa ikutin. Oke, semuanya. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yeay. Mungkin cukup sekian, dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan diri kalian dan sayangi diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.